Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianto Widodo dari Prodi S1 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan obat, yang dimana saya akan menjelaskan diantaranya rancangan obat rasional, pengembangan obat senyawa penuntun, definisi pengembangan obat, proses pengembangan obat. Langsung saja kita masuk materi awal. Rancangan operasional obat. Rancangan operasional obat adalah satuan rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan sebagai otoritis. Pada kenyataannya tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dengan teoritis karena kebanyakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektif obat. Meskipun demikian, hal ini semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir. Dan dengan berkembangnya teknologi komputer, rancangan obat rasional mempunyai aspek yang memiliki proses penemuan obat baru dengan masa yang akan mendatang. Kita next, yaitu perancangan obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang mekanisme kerja obat dan tingkat molekul dengan tingkat elektronik. Metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain adalah rancangan obat dengan bantuan komputer, terutama berhubungan dengan parameter kimia dan fisika. Pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi. Aktivitas dan tujuannya itu farmakokinetik. Yang pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Kedua, perubahan spektrum aktivitas. Bisa kita contohnya ada beberapa ini. Yang ketiga, tujuan untuk modulasi farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Yang pertama itu modulasi berhubungan dengan dosis dan efek, yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan tertarget sehingga terjadi perubahan potensial obat. Kemudian modulasi perhubungan waktu kadar, yaitu dengan membuat sediaan depo dan sediaan lepas lambat diinginkan efek dan yang lama. Ketiga, modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Misalnya obat dibuat hidrofilik kuat sehingga tidak menembus membran biologis. Pada pengembangan obat adalah proses bahwa obat farmasi baru ke pasar. Begitu senyawa timbal setelah diidentifikasi melalui proses pertemuan obat. Ini termasuk penelitian praklinis yang mikroorganisme dan hewan. Prinsip untuk status pengaturan seperti melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Amerika Serikat untuk menyediakan obat baru untuk memulai uji klinis pada manusia. Proses pengembangan obat. Proses pengembangan obat itu yang pertama penemuan dan pengembangan. Kemudian ada uji praklinis, uji klinis, review oleh badan regulator. Kemudian yang terakhir monitoring keamanan obat pasca pemasaran yang berada di pasar-pasar obat. Di sini ada penemuan dan pengembangan, sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dalam rangkaian suatu obat. Uji praklinis yaitu merupakan syarat untuk calon obat. Uji ini diperoleh untuk informasi tentang efektivitas obat dari obat tersebut yang akan diteliti. Habis itu uji klinis. Setelah melewati uji praklinis, maka senyawa atau molekul kandidat calon obat tersebut menjadi IND atau investigasi new drug atau obat baru dalam penelitian. Kemudian review badan regulator keamanan. Keputusan melalui obat baru dilakukan
oleh Badan Pengaturan Nasional, seperti di Indonesia itu BPOM, di Amerika itu FDA, Kanada, dan lain-lain. Kemudian monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran. Di sini obat yang telah dipasarkan akan diawasi oleh badan-badan terkait mengenai perkembangan obat yang ada di sekitar pasaran. Mungkin demikian itu saja yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Capek tuh? Sayang dah, capek. Itu cantik sekali. Tembem ya tembem. Udah lulus.